Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Sirahel Natalie Rajeguk. Saya dari kampus YKN Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat vlog atau video mengenai pendidikan dan edukasi masyarakat. Saksikan terus ya. Nah, pada saat ini sebelum lanjut, kita akan membahas mengenai pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih arti dari pendidikan ini? Berikut akan saya paparkan. Secara sederhana, pendidikan dapat kita ketahui adalah kegiatan untuk melatih kemampuan atau keterampilan setiap orang atau individu untuk mengetahui hal-hal yang belum pernah diketahui atau dipelajari. Pendidikan itu memiliki 3 jalur. Yang pertama, formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal itu bisa kita katakan yang terjadi di tengah-tengah sekolah. Informal itu yang terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga atau masyarakat. Sedangkan non-formal bisa kita katakan di tempat kursus atau tempat pelatihan. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai pendidikan formal, tapi yang akan saya perdalam yaitu mengenai pendidikan informal, terutama pada perkumpulan-perkumpulan yang terjadi di tengah masyarakat atau di gereja. Saksikan terus ya. Namun sebelum lanjut, kita akan membahas mengenai edukasi. Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal, informal maupun non-formal. Nah, tujuannya untuk mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri yang ada dalam setiap diri manusia. Model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat disebut sebagai edukasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, tujuan edukasi masyarakat yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Lalu, serta pengenalan diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, hal yang paling mendalam yang akan kita bahas yaitu mengenai pendidikan atau edukasi di lingkungan masyarakat atau di keluarga bisa kita ambil dari perkumpulan di sebuah gereja. Nah, teman-teman bisa lihat kan dari video ini bisa kita saksikan bahwa sebenarnya perkumpulan di gereja itu atau kegiatan yang di gereja kita katakan sebagai edukasi. Mengapa edukasi? Kan karena juga perkumpulan di gereja itu bisa mengubah karakter kita, karena mengubah karakter juga merupakan sebuah pendidikan. Nah, di gereja itu bisa mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Tetapi bedanya, perkumpulan di gereja bukan pendidikan formal, melainkan pendidikan informal yang ketika dasarnya kita diubah menjadi orang-orang yang berguna. Maka ketika kita keluar dari jalur tersebut, maka hidup kita juga akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, hal ini juga merupakan pembelajaran yang menarik bagi kita. Mengapa saya katakan pembelajaran yang menarik? Karena dari sini kita bisa melihat bagaimana caranya menjalin kekompakan. Nah, kita ketahui kan kalau pendidikan juga berguna untuk menjalin kekompakan kita, bagaimana caranya kita berteman, bergaul, mempunyai karakter yang baik kepada semua orang. Nah, dari kekompakan inilah kita akan menemukannya. Nah, kenapa saya mengambil video-video seperti ini? Mungkin ini agak janggal bagi teman-teman semua yang menonton, tapi ini merupakan sebuah pendidikan. Kenapa saya katakan sebuah pendidikan? Kita bisa melihat dari hal ini, hal sepele mungkin. Kita ini sedang latihan menari. Nah, kalau ibaratnya pendidikan juga kan melatih kemampuan atau keterampilan. Hal ini termasuk ke dalam keterampilan. Kenapa saya katakan keterampilan? Karena menari juga keterampilan. Nah, tetapi berbeda. Ini keterampilannya berguna untuk melayani. Sedangkan kalau di pendidikan, keterampilan itu berguna untuk menambah pengetahuan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat kan ada video tentang mengenai ulang tahun. Ini juga merupakan sebuah edukasi. Kenapa saya katakan sebuah edukasi? Di sini kita diajarkan bagaimana caranya menjalin kekompakan. Menurut saya itu edukasi di tengah-tengah masyarakat ya, atau di tengah-tengah gereja, di sebuah perkumpulan. Kekompakan itu sangat penting karena ibaratnya sebagai contoh, kalau ibaratnya kita tidak kompak dalam suatu perkumpulan, maka tujuan yang akan kita capai itu tidak akan berjalan dengan baik.
Misal. Oh, HP Michael. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat kan, ini ada video ketika ibadah. Kenapa saya tampilkan? Karena ini juga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Ini juga termasuk pendidikan loh. Nah, dari hal ini teman-teman bisa belajar, oh ternyata kalau ibadah itu bukan hanya sekedar nyanyi ya. Oh ternyata kalau ibadah itu bukan hanya sekedar bertepuk tangan, berarti ibadah itu bisa menari, bisa melompat, bisa juga bertepuk tangan, bermain musik. Jadi intinya kalau ibadah itu apa yang kita punya atau talenta apa yang kita miliki, itu semua bisa kita tuangkan seperti video ini. Jadikanku bejanamu untuk memudahkanmu. Nah, di video yang selanjutnya ini juga menunjukkan proses ibadah ketika hari Minggu. Saksikan terus ya teman-teman. Selanjutnya ini ada video ketika ibadah, tetapi bedanya yang tadi ibadah orang dewasa, yang sekarang ibadah sekolah minggu. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mengubah karakter seorang anak mulai dari kecil, bagaimana dia dididik menjadi anak yang baik, dan ketika ia menjadi dewasa atau menjalani pendidikan formal, maka karakternya yang akan membawa dia menjalani pendidikan tersebut dengan baik. Nah, video yang terakhir yang saya tampilkan yaitu ini ada kegiatan KKR. Waktu itu kami pihak gereja juga tunjuk untuk membuat acara seperti persembahan. Teman-teman bisa lihat video ini agar kita bisa belajar bahwa suatu perkumpulan atau suatu gereja itu dalam setiap kegiatan kita perlu membuat demikian juga di pendidikan formal. Berarti kalau kita ingin presentasi, kita harus mempersiapkan segala macamnya dengan baik sehingga nanti hasil yang kita dapatkan itu maksimal. Demikian juga ketika kita mengambil dari yang baik, maka hasilnya juga maksimal. Mungkin demikian video yang akan saya lakukan. Semoga teman-teman
motivasi atau inspirasi yang bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi orang-orang yang berguna atau orang yang terampil dalam setiap pekerjaan yang Oh, mereka murah amat deh. Gardet permada garet. Masih murah mati. Teman-teman juga harus tahu kenapa saya memilih hal ini menjadi bahan pengembangan tugas saya, karena menurut saya ini hal yang terpenting dalam bidang pendidikan. Tapi bedanya ini merupakan pendidikan informal. Informal ini cukup berguna bagi teman-teman semua. Dan pendidikan informal ini bisa melatih kita bagaimana menunjukkan iman kita yang tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan yang kita pelajari pendidikan formal itu adalah bagaimana cara melatih otak kita. Sedangkan ini untuk menyembuhkan iman kita. Jadi keduanya sangat penting. Saya memilih hal ini untuk menjadi pengembangan tugas saya, supaya teman-teman yang menonton juga bisa terinspirasi bagaimana caranya membentuk kerohanian yang lebih baik dan bagaimana caranya menjalin kekompakan di tengah-tengah perkumpulan, contohnya di perkumpulan gereja. Jadi demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan shalom. Selamat menyaksikan.